Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus minat jajaran pengurus Tamir Masjid Agung Banyuwangi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin shohatirah, jamaah pengajian hajat Masjid Agung Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kula panjenengan saya meniki dipun takdir kalian Allah Subhanahu wa taala pinangian sami. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berbuat jamaah bersama-sama dalam acara pengajian rutin, pengajian hajat di malam yang mulia dan di tempat yang sangat istimewa. Mudah-mudahan hati kula panjenengan sedaya di majelis yang mulia ini menjadi tambahan amal ibadah dan menjadi sebab kula panjenengan sedaya dipermuliakan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kita tetap baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah dhateng kula lan panjenengan sedaya, baik petunjuk yang berkaitan dengan ibadah dhateng ngarsanipun Allah maupun petunjuk pergaulan kula lan panjenengan sedaya samilian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang minulya, langsung saja pada saat ini kita berada di ujung bulan Sya'ban. Kita berada di ujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kula lan panjenengan sedaya akan memasuki bulan suci Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad nate ngendika Rajabu syahrullah. Bulan Rajab yang telah berlalu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Mogi-mogi Bapak Ibu saudara-saudara, amal ibadah kula lan panjenengan sedaya selama bulan Rajab yang telah berlalu itu dipun trima kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bahkan sekarang kita berada di ujung bulan Sya'ban. Kalau saya tidak keliru, hari Kamis yang akan datang atau Rebu malam Kamis yang akan datang sudah tarawih. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, bulan Sya'ban yang menjadi pintu gerbang bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban yang menjadi pemanasan kula lan panjenengan sedaya akan memasuki bulan yang lebih mulia ini, menjadikan kula lan panjenengan sedaya sudah siap dalam rangka untuk menghormati, memuliakan, mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal ingkang sae. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu materi yang akan saya sampaikan datang panjenengan sedaya adalah menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan harus kita hormati? Kenapa bulan suci Ramadan harus kita muliakan? Perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara ketahui
bulan suci Ramadan satu-satunya bulan yang namanya tercantum di dalam ayat suci Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 memang kita mengetahui arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut syahrullah itu. Tapi di dalam Al-Quran satu persatu tidak disebut. Sedangkan bulan suci Ramadan disebut di dalam ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu judul pengajian yang akan saya sampaikan kepada panjenengan ini adalah menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, pengertian Ramadan. Perlu bapak, perlu ibu, perlu saudara ketahui, menurut bahasa Ramadan itu artinya membakar. Menurut bahasa Ramadan itu artinya membakar. Kenapa dinamakan dikatakan membakar? Innama sumya Ramadhanu li'annahu yarmaduz dzunub. Dikatakan Ramadan yang berarti membakar itu li'annahu, karena Ramadan itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala yarmaduz dzunub, untuk membakar dosa-dosa kulolan panjenengan sedaya. Oleh karena itu baginda Kanjeng Nabi Muhammad sangat menekankan datang kulolan panjenengan sedaya untuk menghormati, untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, pertama karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan puasa atau syahrus siyam. Karena hakikat bulan Ramadan itu adalah puasa, maka Islam di Indonesia mengatakan bulan Ramadan itu disebut bulan puasa. Kemudian pada bulan suci Ramadan itu kulolan panjenengan sedaya para sederek diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu." Barang siapa di antara kalian menyaksikan akan datangnya bulan suci Ramadan, fal yasumhu, maka becik puasa sira hu ing bulan suci Ramadan. Di dalam kalimat Al-Quran ini tertera teksnya faman syahida, barang siapa yang menyaksikan. Oleh karena itu untuk menentukan kapan datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah memberikan petunjuk masalah praktisnya menyaksikan tersebut dengan sabdanya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian semuanya didasarkan atas dasar ru'yah, kemudian berbukalah kalian juga didasarkan atas dasar ru'yah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita sudah tidak perlu repot-repot untuk kapan datangnya bulan suci Ramadan, kita tinggal menunggu keputusan pemerintah. Tapi kalau kita melihat al-mana, insya Allah datangnya bulan suci Ramadan itu nanti tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, insya Allah. Kalau Ramadan yang akan datang itu pada hari Kamis, maka malam Kamis kita sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Puasa itu bapak-bapak, puasa itu ibu-ibu, puasa itu saudara-saudara, salah satu di antara kewajiban yang merupakan rukun Islam. Di dalam Al-Quran ayat sebelumnya kita memperoleh kejelasan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi bagi orang-orang yang kuat, yang berakal sehat,
kemudian yang balik dan tidak memiliki halangan apa-apa, wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Ojo sampai isun nampi kowe kabeh sampai ngelakoni poso. Soale terusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin wala maradin lam yakdi anhu saumud dahri kullahu wa in somahu. Kadung ono wong hang mampu melaksanakan ibadah puasa dan tidak ada halangan-halangan untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi hing nglakoni poso, maka puasa yang ditinggalkan tadi itu, sedangkan dia sebetulnya mampu untuk melaksanakannya dan tidak ada halangan apa-apa, tidak ada rukhsah di sana, puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tersebut tidak bisa diganti walaupun sepanjang tahun melaksanakan ibadah puasa untuk mengganti puasa yang ditinggalkan itu. Kenapa? Karena berkah daripada Ramadan yang pada waktu itu dia tinggalkan. Oleh karena itu mugi-mugi para bapak, para ibu, para saudara, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya nggih dipun paringi kegiatan taufik inayah saha hidayah Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bulan suci Ramadan itu adalah bulan turunnya Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan suci Ramadan itu adalah bulan turunnya akan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim, maka salah satu di antara untuk memuliakan, menghormati detik-detik, jam-jam dan saat-saat bulan suci Ramadan, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-Quran itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, diterima kalian Kanjeng Nabi Muhammad hing ujuk-ujuk. Napa ujuk-ujuk ya? Ngertos sampeyan ujuk-ujuk? Quran niku teko Gusti Allah disampaikan teng Kanjeng Nabi Muhammad iku mboten ujuk-ujuk, hing moro-moro, tidak tiba-tiba. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dua tahap. Dua tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min lauhil mahfuz ilas sama'id dunya. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu disebut Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu sangat dahsyat. Makanya Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Bahkan Lailatul Qadar itu tak terdeteksi, Pak. Karena kalimatnya itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kalimatnya itu khairun min alfi syahrin, kalimat khairun itu tak terdeteksi, tak terhitung. Semakin mulia seseorang memuliakan Lailatul Qadar, akan semakin tak terhitung pahala yang diperoleh karena kedahsyatan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dulur-dulur adalah turunnya Al-Quran min lauhil mahfuz ilas sama'id dunya. Yang kedua,
turunnya Al-Quran itu dari langit dunia, lalu dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran dari langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arane nuzulul Qur'an. Baik Lailatul Qadar maupun nuzulul Quran podo-podo menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Makanya di dalam tafsir-tafsir Al-Quran bimakna makru'un itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munazzalu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatin Jibril al-muta'abbadu bitilawatih, yang dihukumi ibadah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Terus Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatin Jibril al-muta'abbadu bitilawatih. Maca Quran itu dulur-dulur tetak-tetak oleh pahala. Kok maca Quran tetak-tetak rek ndeleng huruf Al-Quran iku oleh ganjaran, deleng huruf tok oleh ganjaran, apa maning mau maca. Lebih-lebih ketika baca itu bacaannya benar, lebih dahsyat lagi ketika dia baca mampu mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka pahalanya akan semakin dahsyat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mugi-mugi nggih kula lan panjenengan sedaya niki dipun takdir kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan nanti termasuk orang-orang yang mampu menghatamkan Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Di samping mampu menghatamkan Al-Quran di dalam tadarus bersama-sama maupun menghatamkan Al-Quran sendiri-sendiri. Wow, para sederek hadirin wal hadirat ingkang minulya, kula lan panjenengan sedaya pun kula penjelasaken Lailatul Qadar itu seiring dengan turunnya Al-Quran. Artinya malam itu menjadi istimewa, malam itu menjadi mulia karena bersamaan dengan turunnya Quran. Tapi niki kalau tak jelasaken kiat-kiat itu salah satu di antara cara bagaimana kita dapat memperoleh Lailatul Qadar. Salah satu di antara kitab-kitab yang kita baca para jamaah, ada yang menerangkan Lailatul Qadar itu datangnya tiap likuran ganjil. Saya tidak akan menerangkan masalah likuran ganjilnya, akan tapi yang saya terangkan bagaimana caranya kita ini setiap hari kalau perlu bisa memperoleh pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memperoleh pahala ketika beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kira-kira Diko sanggup apa sing? Siap menerima apa tidak? Saya ingin menerangkan datang panjenengan amaliyah yang apabila dikerjakan, yang apabila dilakukan bisa memperoleh pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Siap? Siap? Carane ngeten. Carane niku kadung buka ukuran
ukuran jangan sampai krono buka riko niku repot untuk melakukan sesuatu yang lain. Soalnya buka aku kadung kakean bisa jadi ngantuk waktu terawih. Iya basing, ya basing. Yo ojo kari sidik serau sehingga kita kelaparan pada waktu kita melaksanakan sholat terawih. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kiat agar supaya kita dapat memperoleh pahala seperti pahala orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, buka secukupnya sesuai dengan kemampuan kita. Mantun ngoten sholat maghrib kita tenono gai. Setelah itu sholat maghrib. Mantun sholat maghrib ojo kesusu mulih. Kadung nang langgar tetep nang langgar. Kadung pancen riko nawa itu terawih nangumai misalnya setelah sholat maghrib, jangan setelah itu keluar. Misalnya mari buka mangan sego engko ben wis mangan koleke mari sembahyang maghrib umpamane. Iki buyar wis. Bisa. Jadi setelah sholat maghrib zikir riko zikir bisa maca yasin, waqiah dan tabarok, kemudian ditambah dengan rotibul hadat ngenteni sembahyang isya. Riko zikir bisa maca Quran sambil menunggu datangnya waktu isya. Pokoknya antara maghrib sampai isya ojo sampai diselaini dengan perbuatan-perbuatan selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sembahyang maghrib jamaah sembahyang ba'dal maghrib. Setelah sholat ba'dal maghrib sholat awabin. Kadung besok sholat awabin itu dilaksanakan 6 rakaat 3 kali salam. Lebih sempurna lagi 12 rakaat 6 kali salam. Ini penting Bapak-bapak, ini penting ibu-ibu. Kalau ada orang setelah sholat maghrib kemudian sholat awabin 6 rakaat 3 kali salam, maka dia memperoleh pahala seperti pahala beribadahnya orang yang beribadah 12 tahun Pak. Ingat Bapak Ibu, umat-umat dahulu itu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun, Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 950 tahun, Nabi Ibrahim umurnya 187 tahun, Nabi Muhammad iso nambiri kok umurnya biro. Akan tetapi walau umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, kalau mampu kita ini memanfaatkan bulan-bulan yang istimewa, hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat-saat yang amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun umurnya umatnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek, mampu mengalahkan umat yang dahulu walaupun umur mereka panjang. Salah satu diantaranya pol-polan secara maksimal menghormati dan memuliakan bulan suci Ramadan, bukan hanya dengan puasa saja, akan tapi juga dengan amal-amal yang lain. Kadung ana wong mari sembahyang maghrib, mari ketika sembahyang ba'dal maghrib diteruskan dengan berzikir, bisa baca Quran, bisa maca yasin, waqiah, tabarok, diteruskan dengan rotib hadat, mari ku isya wis. Setelah itu sholat berjamaah isya. Setelah sholat berjamaah isya, sholat ba'dal isya 4 rakaat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam. Setelah itu sholat taraweh. Iki mulai maghrib guys. Mulai maghrib buka. Setelah itu sholat ini sholat itu, terus kemudian zikir ini zikir itu, kemudian disambung dengan sholat isya, ba'dal isya, kemudian ditaraweh. Kalau ada orang pada waktu bulan puasa, terus kemudian dia pada waktu setelah selesai sholat maghrib berjamaah, terus kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan sholat awabin, lalu dilanjutkan dengan sholat isya, kemudian sholat badal isya, diteruskan sholat taraweh, walaupun dia melakukan tidak pada likuran ganjil,
dia akan memperoleh pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ditenono iki wis. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbuka cukup dengan kurma. Kurma telu, Pak, kalau hang dipangan ke Golden Orient. Saiki Golden Valley ku ngono. Hang ono Golden Orient. Atau kurma-kurma yang lain. Itu 3 saja itu sama dengan nasi 1 piring. Itu kuat sudah, Pak. Kuat sudah itu. Sampai tarawih insya Allah kuat. Perkara rika mari tarawih arep mangano hing baran baran. Asal pahala sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu dilakukan dengan sempurna. Jadi insya Allah bapak-bapak, insya Allah ibu-ibu dan saudara-saudara, sepanjang bulan suci Ramadan kita akan memperoleh pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi pertama, bulan Ramadan itu adalah syahrus siyam. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Yang ketiga para jamaah, bulan suci Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Syahrul maghfirah. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, Ramadanu awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan suci Ramadan itu permulaannya tanggal 1 sampai 10 rahmat kawelasan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menghormati, barang siapa memuliakan 10 awal bulan suci Ramadan, terbuka pintu rahmat yang datang dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat itu pintu membuka, Pak. Kemudian wa ausatuhu maghfiratun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat datang kululan panjenengan sedaya pada 10 awal, maka yang kedua, 10 yang kedua adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai isu nampiri kok ketika 10 Ramadan yang awal pateng serta 10 awal 10 yang kedua terawih berkurang. Jangan sampai. Sebab 10 awal yang kedua 11 sampai tanggal 20 itu maghfiratun, ampunan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, dikucurkan kepada orang-orang menghormati, memuliakan 10 yang kedua daripada bulan suci Ramadan. Baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain nanti ngendika, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man soma ramadhana, sinten-sinten ingkang poso di dalam bulan suci Ramadan. Angsalipun poso niku wau para sedherek imanan dilandasi dengan penuh rasa iman. Wahtisaban dilandasi dengan hati yang penuh kepingin angsal ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan tarawih para jederek, Rasulullah ngendika ngeten, mangqoma ramadhana imanan wahtisaban. Zaman kanjeng Nabi masa ono istilah salat tarawih, hengono. Munculnya istilah tarawih adalah pada zaman para sahabat. Justru munculnya istilah tarawih itu dari istri Rasulullah, baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Terusipun kaji Nabi, mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sinten-sinten ingkang nglampahi salat tarawih yang dilandasi dengan rasa penuh dengan rasa iman, wahtisaban, dan kepingin memperoleh ridha saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang dulu-dulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang iku dulur-dulur menghapus dosa. Menawi panjenengan mantun salat maghrib nyuwun ngapunten dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dosa 1 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi panjenengan subuh-subuh mohon ampun datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dosa semalam itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi panjenengan menghormati memuliakan hari Jumat, pada hari Jumat mohon ampun datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dosa 1 minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi panjenengan berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban, dosa 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu, kalau saudara-saudara, pada bulan suci Ramadan tidak tanggal 1, tidak tanggal 2, seluruh Ramadan kalau dipergunakan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu-lalu sepanjang umurnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah Ramadan. Ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate, senajan asor tata zahire ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate ya Rasulullah. Ya ukailal judi wal karami, dewal karami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga isun nabi dulur ojo sampai gotang ngelakoni sembahyang terawih. Soalnya sembahyang terawih nih kau tempatnya hanya pada bulan Ramadan. Nang jobone Ramadan hengono terawih. Jadi pertama bulan Ramadan syahrul siyam sudah saya jelaskan. Yang kedua bulan suci Ramadan syahrul Quran juga sudah saya uraikan. Yang ketiga bulan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan, juga sudah saya sampaikan. Nah berikutnya para jamaah, bulan Ramadan adalah syahrul ujur. Bulan Ramadan adalah bulan panen pahala. Panen pahala. Dudu wong pasar bin hang panen krono rame dagangane. Allah menggerojok pahala yang tidak terbatas pada bulan suci Ramadan. Riko ngatamangaken Quran pada bulan Rajab
pahalanya 70. Pahalanya berapa? 70. Tapi riko ngatamakan Quran pada bulan suci Ramadan, pahalanya 10 kali lipat daripada 70 tadi itu. Jadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsalika ila sab'i mi'ati dhifin illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, saya sendiri yang akan membalas. Kullu amalin, saben-saben amal paran biain wis. Kalau amal-amal sunnah dinilai seperti amal ibadah fardu. Kadang riko sembahyang biasa di luar bulan suci Ramadan, pahalanya kalau berjamaah 27, itu di luar Ramadan. Tapi kalau jamaahnya di bulan suci Ramadan, pahalanya tidak bisa dihitung karena barokah daripada bulan suci Ramadan. Niki Rasulullah niku dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, malaikat itu Pak, malaikat itu Bu, kehabisan digit dalam kalkulatornya menghitung pahala orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kayak dalile, kullu amali ibni adama, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, umat baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudha'aful hasanatu, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Oleh karena itu, wa ana ajzibih, aku sendiri yang akan membalas. Betapa dahsyatnya pahala orang yang melakukan ibadah puasa. Makanya dulur-dulur ojo sampai puasa kululan panjenengan sedaya niki hanya sekedar lapar dan haus belaga. Karena kamin, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak memperoleh pahala puasa, illal ju' wal atasu, kecuali hanya lapar dan haus belaga. Ojo sampai isun ambil ke poso kai menglom ambil ngelakto. Oleh karena itu kita harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dapat membatalkan pahala puasa. Kadung nurut poro ahlu sufi, bros derek, poso itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak hanya sekedar imsakun an muftirin biniyatin maksusatin jami'an harin, tidak. Hangaran puasa itu kadang menurut ahli sufi hing menglambini tok agar tidak kemasukan makanan, akan tapi matanya juga jangan sampai kemasukan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mulutnya jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat menggugurkan pahala ibadah puasa. Ini dijaga kabeh, dijaga kabeh, agar supaya kulolan panjenengan sedaya angsalipun ngelampai poso dados poso ingkang dipun trima kaliyan ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bulan puasa itu adalah syahrul ujur, bulan banjir pahala, di mana amal-amal ibadah kulolan panjenengan sedaya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau yang berkaitan dengan puasa itu sendiri bukan urusan malaikat lagi, karena kalkulator malaikat kehabisan digit untuk menghitung betapa dahsyatnya pahala orang yang melakukan ibadah puasa. Bagaimana Pak kalau kita sedekah? Apalagi panjenengan bersedekah,
Bersedekah yang paling mulia itu adalah bersedekah pada bulan puasa. Abdulus sodakati sodakotun fi syahri Ramadan. Sodakoh yang paling utama itu sodakoh yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Sekarang ini banyak masjid-masjid, sekarang ini banyak musola-musola meniru Masjid Baitur Rahman Banyuwangi ini. Masjid Baitur Rahman Banyuwangi ini mengadakan buka bersama, masjid-masjid di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan niru Masjid Baitur Rahman. Makanya umeke Masjid Baitur Rahman ini sangat berpengaruh dengan masjid-masjid dan tempat ibadah di Kabupaten Banyuwangi. Sangat berpengaruh. Kini nganakan lomba terbangan, masjid-masjid liya kepingin niru. Masjid Baitur Rahman Banyuwangi ini mengadakan buka bersama, masjid-masjid yang lain juga kepingin meniru. Dan perlu bapak-bapak, perlu ibu-ibu, perlu saudara-saudara ketahui, kadung ana wong weni sedekah panganan. Man aftaras shaiman, barang siapa yang bersedekah kemudian dipergunakan untuk berbuka puasa, orang yang bersedekah tersebut akan memperoleh pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa tersebut, sedikit pun tidak mengurangi pahala orang yang berbuka dari panjenengan. Luar biasa, Pak. Dan ini kalau dilakukan pada bulan suci Ramadan, riko sodakoh sak piring sama dengan sodakoh 700 piring. Kadung riko sodakoh 10 piring, 10 pincuk, panjenengan sama dengan 7.000 pincuk. Nang donya dulur-dulur, sodakoh panjenengan yang berupa makanan itu yang makan orang-orang nang donya. Tapi di akhirat makanan-makanan yang panjenengan sodakohkan kepada si A, kepada si B, kepada si C, itu menjadi jatah panjenengan piyambak ketika nanti di akhirat. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa. Oleh karena itu sekarang ini kalau di masjid saya, kalau hari pertama sampai hari ke-10 itu paling 400 sampai 500. Tapi kalau sudah hari ke-10 sampai ke-20 itu sampai 800 di genteng orang yang berbuka bersama itu. Dan orang yang bersedekah itu sekarang sangat luar biasa. Nah, pahala orang yang bersedekah itu Bapak Ibu serta saudara-saudara, kalau dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, pahalanya tak terhingga dilipat gandakan kalian ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dapat SMS ini, Pak, sampean ulangi tentang mohon penjelasan tentang Quran buat orang yang meninggal dunia. Ono bende kayak. Ini waktunya masih ada ya? Masih ada ya? Masih ada ya? Ini ada SMS kepada saya, Pak njaluk tolong sidik Pak uraikan tentang pahala atau barokah bacaan Al-Quran terhadap orang yang meninggal dunia, yang dikubur. Dulur-dulur kabeh, sidik isnak ngomongno kuburan, sidik ben. Nyuwun sewu para sederek, setiap menungso niki kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap menungso niki bakale mati. Iya bosing, iya bosing, kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal itu datang, sesaat pun tidak bisa didahulukan, sesaat pun tidak bisa diundur. Kadung waktu titi mongsone teko. Hangake pici sewis, wayahe mati. Ya basing. Apa maneh hing duwe picis rika. Hang sehat wal afiat wis wayahe mati. Hang sehat Pak,
Apa maneh hang loro nika. Bahkan sekarang ini banyak terjadi yang gemuk-gemuk malah justru cepat mati, Pak. Hang loro-loro itu malah kadang-kadang sing mati-mati, Pak. Kalau sudah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah manusia itu meninggal dunia, dikubur. Kuburan nih kau, jari nih Kanjeng Nabi. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Rumah masa depan kita itu yang namanya kuburan itu permulaan persinggahan min manazilil akhirah, dari persinggahan menuju akhirat. Manazil itu jamak daripada manzilah, artinya tempat tinggal. Tempat tinggal kita di dunia rumah, tempat tinggal kita di alam barzah arane kuburan. Fa'in naja, barang siapa yang di dalam kuburan itu selamat, sukses, fama ba'dahu aisaru minhu, setelah itu segalanya akan berjalan dengan lancar. Tapi wa illam yanju, apabila di dalam kuburan dia tidak selamat, fama ba'dahu syarrum minhu, maka dia setelah itu akan mengalami kehidupan yang lebih sengsara lagi. Makanya dulur-dulur, Sayyidina Utsman itu ketika berjalan di dekat kuburan atau melewati jalan di dekat kuburan, Sayyidina Utsman itu pasti menangis. Sampai-sampai sahabat-sahabat bertanya kepada Sayyidina Utsman, sampean ini wahai Amirul Mukminin, pada waktu Rasulullah menerangkan tentang kiamat, bagaimana kejadian dan kedahsyatan pada hari kiamat, bagaimana siksa dan penderitaan orang pada hari kiamat, panjenengan tidak menangis. Tapi kenapa ketika sampean melewati kuburan, sampean menangis terseduh-seduh sampai jenggot panjenengan basah? Tanya para sahabat terhadap Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Nopo jawabe Sayyidina Utsman? Kadung kiamat. Isun iki sing nangis cerita kiamat, is kadung kiamat, dulur-dulur. Isun hing dewekan, ake koncone. Tapi kadung nang kuburan. Koncone sapa? Nang kuburan koncone sapa? Ngono koncone, Pak. Teman kita di kuburan itu adalah amal kehidupan kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah mengatakan, orang yang sholatnya padang, rajin, ketika dia meninggal dunia, sholatnya itu ditaruh di atas kepalanya, sehingga siksa-siksa tidak akan mungkin terjadi terhadap orang-orang yang rajin melaksanakan sholat. Lah pertanyaannya kepada saya ini di SMS ini, bagaimana orang yang baca Quran, apalagi bulan Ramadan, pada orang yang meninggal dunia di kuburan? Soalnya siji, Kanjeng Nabi Muhammad nate ngendika, nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Padha madangono sira kabeh bis sholati, pertama habis sembahyang, wa qiraatil Quran, yang kedua membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Berdasarkan sabda Kanjeng Nabi Muhammad ini, orang yang rajin sholat, orang yang rajin membaca Al-Quran, kuburane walaupun sempit dijembarakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Barokah maca Quran. Barokah maca Quran yang kedua, walaupun kuburannya itu tidak ada lampunya, walaupun kuburannya itu tidak ada penerangannya, barokah bacaan Al-Quran, barokah salat, kuburane dipadangi kalian Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, uang mati niku Pak bleng. Sopo bawin wis ketika dikubur terus kemudian ditinggal oleh pengiring-pengiringnya, kemudian dia sendirian di dalam kuburan, bleng. Nang ndi sune kae? Lali kabeh, Pak. Lali kabeh. Apalagi waktu itu didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir yang sangat menakutkan, yang sangat menyeramkan, yang siap nyerocos dengan pertanyaan-pertanyaan. Bleng, Pak. Bleng, Bu. Tapi orang yang membaca Quran, Pak, huruf alif itu nang dunya
ngadeg tok seret huruf alif. Seret. Tapi di kuburan sudah tidak berubah huruf alif. Akan menjadi kekuatan yang dahsyat, amnau wa imana. Ketika berada di dalam kuburan, imannya masih tetap. Ketika ditanya man rabbuka, Allahu rabbi, karena imannya tetap. Amnau wa imana. Kemudian huruf-huruf Al-Quran akan menjadi benteng orang tersebut sehingga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah Quran. Iku alif tok. Alif tok, durung bae, durung tae, durung sae, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, orang yang hafal Quran, jasad orang yang meninggal dunia utuh karena kemuliaan daripada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Pak Sendot ini lebih ya. Ini tadi jawaban saya, ada SMS pertanyaan. Kok woro nang wiani seni kae. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya tambahi dengan menjawab pertanyaan dari salah satu di antara panjenengan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah ilmu khususipun kangge kula piyambak untuk mendasari amal-amal kulolan panjenengan sedaya untuk menghormati, memuliakan bulan yang istimewa yang akan datang, yakni bulan suci Ramadan. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Ini saya diminta berdoa dulu. Saderenge ndonga monggo sareng-sareng maca Fatihah. Biniyatin annallaha yaqdi hajatinad dunyawiyya bil maisarah wal ukhrawiyya bil maghfirah wa yu'afina min bala'id dunya wa adabil akhirah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liman hadra fi majlisina hadza ya rab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا رب يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا من بيده الملك والملكوت ويا من قهر العباد بالموت ويا من واسع الأرض والسماوات اللهم ربنا تقبل منا أعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وامحو أخطاءنا وتجاوز عن سيئاتنا يا الله يا رحمن يا غفار يا شدار نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم آتنا يوم القيامة شفاعتنا بك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وذلنا تحت ذلك يوم لا إله ذلك وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وادخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك ومغفرتك ورضوانا يا الله يا حنان يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.